Wakala Sahal bin Abdullah At-Tustari, man akalal haram, siapa yang makan haram, asad jawarehu sya'am aba. Dipastikan nih, dia punya tubuh maksiat. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, percaya ataupun tidak, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia besarnya, yaitu kita dapat hadir di majlis ilmu yang mudah-mudahan sebuah asbab Allah akan menjadikan kita orang-orang bahagia. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa bahagia itu hanya bisa diraih dengan dua perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua amal soleh. Maka oleh karena itu bersungguh-sungguhlah mencari ilmu. Terlebih ilmu yang dapat menghantarkan kita bahagia kelak di akhirat. Tidak lain adalah ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia yang sudah dipastikan paling bahagia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad telah dibekali ilmu oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi katakan, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku telah digembleng langsung oleh Tuhanku, maka menjadi baguslah perilakuku, kepribadianku menjadi indah. Yang kedua, amalnya Nabi, amal soleh yang dilakukan Nabi, hampir seluruh alam semesta yang mengenal ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memujinya, menyanjungnya karena gemblengan dari Allah tadi. Sampai ya Allah saja tahu banget siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai diberikan pernyataan di Quran itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau adalah manusia yang berakhlak agung. Beda sama khulukun karim. Kalau khulukun karim itu fotokopian. Kalau khulukun azim itu asli. Ya, seperti kalau ada cahaya bulan di malam hari adanya di air kolam. Maka ketika kita ngeliat air kolam itu ada bulan, di laut ada bulan, di sungai ada bulan. Itu bulan bukan asli. Bulan fotokopi. Bulan yang asli adalah yang ada di langit sana. Banyak orang melihat menyaksikan indahnya bulan di kolam, indahnya bulan di laut. Ya, padahal bulan yang sesungguhnya ada di atas. Kalau kita melihat ya akhlak-akhlak orang-orang soleh begitu dahsyat, begitu mulia, itu seperti ibaratnya pantulan-pantulan bulan. Ya, yang aslinya ada di langit. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menimbulkan bulan-bulan dari kalangan orang-orang soleh. Tapi bulan yang asli hanya satu, yaitu bulan yang ada di atas langit. Banyak orang-orang yang berakhlak mulia di muka bumi ini. Itu cuma sekedar pantulan-pantulan karena mereka meneladani kehidupan yang asli baginda Nabi. Adapun baginda Nabi hanya satu, la nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itulah pentingnya kita mencari ilmu dan kemudian kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapat agar kita menjadi orang-orang yang bisa mengikuti jalannya Nabi sehingga dipastikan orang-orang yang bahagia kelak
bahagia yang abadi, yang selama-lamanya di yaumil qiyamah sampai kepada nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita belajar ilmu ini dari sumber-sumber yang tidak diragukan sebenarnya. Ilmunya tidak diragukan. Kenapa? Karena kita ambil dari berbagai macam nasihat-nasihat orang-orang yang sudah diyakini meneladani Nabi Muhammad SAW. Seperti kita baca kitab Habibullah Haddad. Habibullah Haddad sosok manusia yang dalam kehidupannya secara utuh sudah mengamalkan sunnah, akhlak, perilakunya Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau mengatakan ma min sunnatin min sunani Rasulullah wa arjullaha an akuna amilan laha. Tidaklah daripada sunnah-sunnah Nabi yang sudah diajarkan dan disebarluaskan oleh Nabi, melainkan aku berharap pada Allah semuanya sudah tuntas aku ikutin. Masya Allah. Artinya apa? Ini menggambarkan manusia yang begitu sempurna peneladanannya, pengikutannya kepada ajarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau sering sekali tuh dalam doanya mengatakan warzukna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar. Ya Allah, berikan kepada kami rizki. Rizki apa itu? Kamalal mutaba'ah, akan sempurnanya mengikuti Nabi. Jadi rizki yang paling besar di kalangan orang-orang soleh, ya, di pandangan mata para aulia-aulia Allah, itu ternyata rizki yang besar, rizki yang ya sempurna, bukan terletak pada kenikmatan-kenikmatan dunia, tapi terletak pada kamalal mutaba'ah, mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Dia pelajari itu, ya, dia pelajari seluk-beluk kehidupan Nabi. Dia pelajari amaliyah Nabi, dia pelajari akhlak Nabi, dia pelajari sirah nabawiyah, dia pelajari fadailun Nabi, kemudian dia ikut di belakangnya mempraktekkannya. Maka itulah ya dikenal dengan sebutan mutabaah namanya. Sebab katanya kalau kita ingin ya kebahagiaan, kuncinya adalah fattabi'uni, ikutilah aku kata Nabi. Mudah-mudahan Allah kasih kita karunia bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini langkah pertama nih, ilmu. Ya, ilmu ini baru langkah pertama. Ya, jadi kita udah keluar dari satu kegelapan yang disebut dengan ya kegelapan al-jahal, kebodohan. Karena kita udah mau hadir di majelis ilmu. Tinggal satu langkah lagi kita akan tuju, yaitu beramal. Setelah kita udah berilmu nih, ngaji, paham, dapat, kita terapin di hati kita. Makanya niatin hadir majelis ilmu biar dapat mengamalkannya. Kalau sudah mengamalkannya, maka ini peluang besar. Allah akan jadikan kita orang yang bahagia nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin daripada pesan beliau Imam Haddad ya tentang orang yang makan makanan yang halal. Sebab makanan yang halal ini terletak pada pertama, amal soleh, yang kedua. Nah gitu ya. Jadi beramal soleh adanya nomor kedua, sementara ya makan menjadi syarat yang pertama. Seperti misalnya ada ayat dikatakan di sini ya wa kulu mimma razaqallahu halalan thayyiba. Ya, di ayat lain dikatakan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba baru wa'malu salihah. Makan dulu yang baik. Ya, selektif. Pilih-pilih makan. Jangan yang haram ya, jangan yang syubhat. Coba usahakan makanan yang masuk ke perut kita, pastikan makanan yang halal. Gitu. Jangan yang ragu-ragu. Ini halal enggak? Syubhat namanya. Atau apalagi yang udah dipastikan haramnya, tinggalkan itu. Kalau sudah makan yang halal, baru wa'malu salihan, berbuat amal saleh. Sebab dikatakan di sini ya oleh salah seorang ya orang soleh mengatakan
Wakala Sahal bin Abdullah At-Tustari, man akalal haram, siapa yang makan haram, asad jawarehu sya'am aba, dipastikan nih dia punya tubuh maksiat, mau tidak mau, sadar tidak sadar, percaya ataupun tidak, pasti kata saya gitu ya. Orang kalau makan haram tuh, nah, dia mau ya, mau tidak mau, yakin atau enggak yakin, pasti tuh orang berbuat maksiat badannya. Apakah kakinya, tangannya, badannya, perilakunya. Walaupun dia nggak mau, dia tahan sekuat tenaga nggak mau berbuat maksiat sama Allah. Tapi kalau makan yang haram, nggak bisa. Pasti itu. Pasti dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini ada karakter-karakter nggak bagus di diri kita ya, yang mengarah kita kepada maksiat, maksiat lisan, maksiat tangan, mata, kaki, semua maksiat yang kita lakukan itu sumber awalnya kalau kita mau telusuri akibat makanan. Makanan yang haram, makanan yang syubhat. Ah, kita ngangkong, saya makannya halal kok, halal kok. Kata kita begitu. Oh iya, kita akui makan kita yakin kita yang halal. Bisa jadi mungkin syubhat atau halal yang berlebihan. Halal ya halal, tapi berlebihan. Di saat berlebihan itulah menimbulkan ya karakter perangi-perangi yang nggak bagus. Timbullah perbuatan maksiat. Waman akalal haram, waman akalal halal. Siapa yang makannya halal atau jawarihu sya'am aba. Begitu juga sebaliknya. Orang yang makan barang halal itu mau nggak mau, sadar nggak sadar dia makan halal, itu pasti taat anggota tubuhnya. Tahu-tahu mau aja itu, mau aja gitu, hadir ke masjid, sholat jamaah. Tahu-tahu mau aja tuh bangun malam tiba-tiba ada keinginan bisa bangun malam, idep-idepnya gitu, malam-malam dia sholat 2 rakaat, dia munajat kepada Allah Ta'ala. Sampai dia kadang-kadang bertanya, tumben ini lagi enak ngaji, lagi enak sembahyang, lagi enak ibadah. Jarang-jarang saya ngerasain keadaan begini nih. Nah loh, itu keadaan begitu yang jarang-jarang. Itu kalau mau ditelusuri sebenarnya mungkin akhir-akhir ini dia makan yang halal tuh. Makan yang, nah gitu aja. Pokoknya ini badan kita Pak, bisa kita ya, bisa kita lihat, bisa kita cek. Ini badan mengarahnya kemana nih? Ke taat apa ke maksiat? Nah, itu kalau badan mengarah ke taat ataupun kemana, itu kalau kita mau cari sumber-sumbernya, itu karena faktor makanan. Makanan yang kita makan. Sampai-sampai itu, kalau orang-orang dulu ya saking ketat jaga makanan, sampai dia punya mata aja begadang itu segernya luar biasa. Mengalahkan orang yang ngopi ibaratnya. Minum karating deng begitu kata orang, minum kopi karating deng mata melek aja gitu ya. Kuat melek, nyupir berjam-jam melek kuat itu. Berjam-jam nyupir kuat, melek kuat. Tapi orang dulu nggak minum karating deng, nggak minum kopi, ya. Tapi matanya kuat dipakai begadang. Itu kalau kita dengar sejarah-sejarah para mu'alif, orang-orang yang ngarang kitab, itu sampai nulis kitab tuh sampai semaman suntuk dia punya mata kuat untuk begadang menulis sebuah karya ilmu yang akan disebarkan, yang akan memberikan manfaat kepada manusia banyak. Sampai seperti itu. Bahkan kita dengar cerita Imam Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah, ya Allah, itu dia melek mata kekuatannya semalaman suntuk. Semalaman suntuk mata nggak ada ngantuknya gitu, semalaman suntuk. Dan waktunya nggak sebentar, lama. Berapa lama? 40 tahun. Masya Allah. 40 tahun, semalaman suntuk, sembahyang subuh, pakai wudhu isya. Kagak ada ngantuknya tuh mata. Kita ini jangankan 40 tahun sampai semalaman suntuk ya. Kadang-kadang kita ngaji maghrib sampai isya aja ngantuknya baca. Ngaji nih kita. Ya Allah. Kita kalau ngaji tuh diajak ngaji maghrib besok. Waduh mata itu beratnya luar biasa itu. Apalagi ngaji subuh mah enak banget kita. Suasananya mendukung. Kalau subuh kan soalnya cerah, ada tidur habis subuh enak. Nah, ngaji, waduh. Ini Masya Allah 40 tahun. Itulah kata faktor makanan tadi. Sampai begadang di jalan Allah, mereka kuat. Makanya dikatakan begitu. Orang yang makan barang halal, dipastikan
anggota tubuhnya mau dipakai taat kepada Allah Ta'ala. Wa wuffiqal khairat, dan dia banyak diberikan taufik oleh Allah meraih kebaikan-kebaikan agama. Oh, amaliannya dari pagi nih sampai malam lagi tuh kerjaannya diarahin sama Allah. Kenapa diarahin Allah? Karena pergerakan halal yang ada di badannya itu, ya, yang di badan itu menggerakkan dia untuk berbuat taat kepada Allah. Makanya sampai ada Nabi katakan dalam sebuah hadis, makanlah makanan orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, itu kalau kita makan makanan bertakwa, kita makan di rumah orang soleh, disuguhin makan, dijamu kita bertamur, itu makanan yang ada pada orang soleh yang ketat dia menjaga makanan. Itu kita pulang dari situ bisa rajin sembahyang, rajin ibadah ke rumah kiai. Itu bukan karena faktor nasihat doang, karena faktor makanan, ya, faktor makanan nih yang kita makan dari jamuannya orang soleh. Begitulah pengaruhnya, dahsyatnya makanan. Sampai wakana salaf radhiyallahu yaqul kul ma syi'ta famithlu ta'mal. Makanlah ya semaumu. Coba kamu cek, makanlah semaumu, senapsu kamu makan, silakan tanpa rem agama. Bak-bak dah silakan makan, halal haram hajar terus. Nanti katanya famithluhu ta'mal. Maka seperti itulah makanan yang masuk sembarono akan nampak dalam perbuatan pun sembrono. Perbuatannya sembrono. Perbuatannya acak-acakan, amburadul. Perbuatannya kalau dicek sama orang-orang soleh, perbuatannya amburadul. Wah, ini orang kerjanya kagak bener. Ini orang kerjaannya kagak bener amat sih. Ya Allah. Nah, itulah akibat makanan yang enggak selektif. Makanan yang enggak dipilih-pilih. Makanya itu Nabi katakan, ya, Imam Al-Haddad mengatakan, walladzi yaqul haram wa syubhat wa in amtat bidzahir fa ta'atuhu ghairu maqbulah. Kata Abdul Haddad katanya, orang nih makan subhat, orang makan haram, sekalipun dia paksain sembahyang, dia hadir jamaah, bangun malam dia bangun, zikir dia banyakin, oh pokoknya berbuat baik, makannya haram, makannya subhat, dia paksain tetap berbuat amal soleh dari zahirnya. Di sini katanya, ya fata'atuhu ghairu maqbulah. Taatnya nggak diterima. Ya Allah, kita kan pengen berbuat taat, intinya pengen diterima. Kita nih Pak berbuat amal soleh dikit aja, kalau diterima itu gedenya luar biasa. Ya sembahyangnya nggak neko-neko dah. 5 waktu doang sembahyangnya berjamaah udah. Sembahyangnya cuma 5 waktu doang berjamaah, udah nggak ada tambahan-tambahan dah. Wala nawafil, wala rawatib dah, nggak ada dikerjain. 5 waktu berjamaah dia. Itu aja amalnya. Ya, kerjaannya paling puasa nanti Ramadan. Ya, terus apa lagi? Ya, sama tetangga sama saudara rukun kerabat. Semua orang akur-akur aja. Enggak banyak itu aja. Itu amalnya pasti diterima Allah Ta'ala. Kenapa? Karena faktor makanan yang dia makan halal. Tapi orang sehebat apapun amaliannya, kalau makannya haram, ya makan dari haram, nggak diterima Allah Ta'ala. Di dalam kitab Az-Zawajir dijelasin itu. Ibnu Hajar dulu waktu kecilnya sering ziarah ke makam ayahnya. Bulan Ramadan aja dia ziarah. Jadi yang namanya ziarah Bapak ya, nggak mengenal waktu. Mau Ramadan ziarah sama orang tua sering-sering ya. Suatu saat Ibnu Hajar ini ziarah di 10 terakhir Ramadan. 10 terakhir. Dia kalau ziarah habis sembahyang subuh. Jadi suasana masih agak gelap gitu ya. Masih gelap lah. Kita tahu kalau sembahyang subuh misalnya tadi ya jam 4:30 kita subuh, jam 5 kita udah di makam. Ziarah gitu. Begitu lagi ziarah dia lagi bacaan zikir di makam ayahnya. Tiba-tiba dia merintih. Dia dengar ada suara merintih. Aduh,
Aduh, ini suaranya terdengar jelas di kuping dia. Nggak jauh dari kuburan ayahnya nih. Beberapa kuburan selang kuburan, beberapa langkah selang kuburan ada kuburan yang suaranya semakin nyata, semakin jelas itu dari kuburan itu. Suara mengeluh kesakitan, mengaduh-aduh kesakitan itu. Sambil-sambil dia sambil mengeluh kesakitan itu, dia menyebut-nyebut kebaikannya. Saya sholat, begitu dia bilang. Saya ke masjid berjamaah. Saya bangun malam. Saya menghidupkan Qiyamul Lail, Ramadan. Saya baca Quran siang malam. Wah, sebut-sebut sama dia. Tapi tetap aduh. Wah, gitu. Ini penasaran nih. Ibnu Hajar nih usianya masih kecil waktu itu. Umur 8 tahun. Anak dulu ya orang dulu begitu. Zaman-zaman dulu tuh 100 tahun yang lalu. Begitu keadaan zamannya. Bener zaman-zaman soleh dah. Kenapa? Ya bayangin anak umur 8 tahun udah di makam jam 5 pagi. Ziarah sama babak emaknya. Gitu. Masya Allah. Udah pulang. Menggigil ya. Menggigil menyaksikan seperti itu. Masya Allah. Sampai di rumah dia cari tahu. Sebenarnya itu yang di kuburan itu kuburan siapa ya? Kuburan siapa itu? Dapat cerita dari keluarganya itu kan kuburan si Anu. Kamu ngapain nanya kuburan itu? Enggak, saya mau tahu aja. Itu yang kuburan dekat ayah, selang 2 kuburan siapa ya? Kuburan si Anu. Kata gue, kamu ngapain sih nanya kuburan itu? Enggak, saya tanya aja. Tahu deh, rahasia pribadi maksudnya nggak boleh dibongkar-bongkar, aib ini. Udah, tahu deh. Oh. Ternyata ini Ibnu Hajar kenal ini. Kenal sama kuburan itu. Oh, dia orangnya. Lah, setahu mata saya memandang kehidupan dia orang baik-baik. Bener yang dikeluhkan di kuburan. Saya tukang ke masjid sholat. Iya betul. Saya tukang baca Quran. Iya bener. Karena saya waktu kecil tuh nyaksin umur 6 tahun masih main sama teman-teman. Suara Al-Quran terdengar, terbaca dari jendela rumahnya. Baca Quran. Akhirnya tambah penasaran aja nih. Tambah karena itu emang kadang-kadang begitu ya. Seperti yang di dalam kitab hadis Sahih Bukhari itu dijelasin. Ya, berapa banyak orang Bapak-bapak kelihatannya di tengah masyarakat dia orang soleh. Amaliyahnya gitu. Amaliyahnya soleh. Ya, soal ke masjid, rajin zikir, baca. Pokoknya amalnya amalan sorga ya. Jadi ada orang kelihatannya gitu. Kelihatannya sama mata-mata manusia. Ini ahli sorga nih. Kenapa? Ya Allah, semua amal ibadah cakep-cakep. Ya, tapi nggak tahu ya, takdir Allah mungkin berbeda ya. Allah yang kenal tuh. Huwa a'lamu bimanit taqa. Allah yang tahu betul dah. Siapa yang takwa, Allah tahu. Kalau manusia bisa apa? Bisa salah nilainya. Ini orang soleh nih, ini orang takwa nih. Tapi huwa a'lamu binata. Allah yang tahu orang takwa itu siapa. Sampai-sampai ada orang yang dari ya masuk balik sampai dia selangkah lagi nih. Selangkah lagi umurnya sorga udah. Tapi suratan takdir Allah lain, ya Allah, nasallallahu alaihi ya Allah. Ini orang akhirnya di akhir hayatnya ya apa? Di akhir hayatnya maksiat kepada Allah. Meninggal dia. Matilah dia dalam keadaan su'ul khatimah. Ini kadang-kadang orang yang kelihatannya tiap hari jauh dari masjid, jauh dari taat sama Allah. Di mata manusia ini ahli neraka nih orang begini modelnya. Tapi kita nggak tahu pas di akhir hayatnya dia sadar, dia tobat sama Allah Ta'ala. Begitu dia meninggal dunia, semua kelakuan maksiat yang dipandang manusia diampuni Allah, dia jadi masuk surga. Itu bisa begitu. Makanya kita jangan gampang-gampang nuduh orang neraka. Meskipun amalnya neraka, tapi belum tentu juga. Sebab itu endingnya.
Kepastiannya pada terakhirnya itu. Penutupnya. Seperti itu. Keadaannya. Makanya kita kalau memandang orang jangan langsung suudzon. Meskipun zahirnya begitu, belum tentu hakikatnya. Ya, di hadapan Allah nggak taunya dia orang yang bertakwa. Ya, seperti kita lihat seperti ada siapa tuh cerita Sunan Kalijaga ya. Sunan Kalijaga tuh kerjanya ngerampok harta-harta orang kaya. Ini kerjaan ngerampok, ini kerjaan kagak bener, bener gak? Iya, kerjaan kagak bener. Tapi kan di kemudian hari dikenal wali besar, wali Nusantara, wali Songo, begitu. Nah, begitulah. Kadang-kadang perbuatannya bertentangan sama syariat, tapi enggak di hadapan Allah. Jadi kita jangan buru-buru memponis. Nah, ini seperti ini. Imam Ibnu Hajar. Akhirnya karena dia penasaran, dia tanya sama keluarganya. Waalaikumsalam. Ibnu Hajar kan namanya, kalau nggak salah Ahmad ya. Namanya Ahmad. Ahmad, kenapa? Saya pengen tahu. Tahu apa ya? Keluarga bapak nih yang udah almarhum. Oh bapak, ya bapak sih Masya Allah. Orang soleh kata anak-anak, orang takwa. Iya bisa begitu, bisa istiqomah. Kerjaan ibadahnya tuh. Saya mau tanya kalau makannya dari mana dia makannya? Nanya makannya. Oh iya. Bapak itu makannya dari hasil renten. Makan dari hasil renten makannya, minjemin duit ke orang-orang, nyebar ke kampung-kampung duit yang susah dipinjem-pinjemin. Tapi dengan ya syarat ntar kalau mulangin lebih karena udah jasa nih, punya jasa minjemin. Dari situlah Bapak jadi bisa istiqomah ibadahnya. Udah, oh ya. Ini dia penyakitnya. Kata Ibnu Hajar, ini dia penyakitnya dari lantaran makan-makan yang haram, yang syubhat. Sampai-sampai nggak berlaku buat dia Ramadan. Ramadan katanya, siksa di stop. Kalau orang meninggal di bulan Ramadan katanya azab di stop. Siksa nggak ada, nanti habis lebaran. Kalau orang meninggal Ramadan. Bulan Ramadan ada istirahat. Penghormatan kepada Ramadan nih. Ahli Ramadan yang pada ibadah sampai ahli kubur mengambil keuntungan nggak disiksa. Tapi ternyata nggak berlaku ya buat orang yang makan barang haram nggak berlaku. Kata Ibnu Hajar, jangankan Ramadan, 10 Ramadan bahkan itu saya pastikan Lailatul Qadar itu. Saya ziarah itu Lailatul Qadar apa? Malam ganjil, pagi ganjil itu masih hatta matlil fajar, fajar Lailatul Qadar itu saya keyakinan. Masya Allah. Tapi enggak berlaku buat orang yang makan barang haram itu. Itulah pentingnya kita menjaga makanan. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innama yataqabbalullah." Allah hanya nerima amal dari siapa? Minal muttaqin. Dari orang yang bertakwa ya, yang jaga makan makanan enggak sembarangan, yang halal. Al-halal bayyinun wal haram yang halal Allah bikin jelas kok. Enggak remeng-remeng, halal jelas kita tahu di mana halal. Itu wal haram bayyinun, haram juga udah enggak bisa keseripan nih halal haram enggak ada, udah jelas yang halal jelas. Wa bainahuma umurun. Nah, emang ada sebagian dari halal, ada beberapa perkara saja yang itu belum diketahui halal haramnya, namanya disebut syubhat. Itu jarang adanya syubhat, beberapa perkara saja ya. Dan tidak mengetahui itu kecuali orang-orang yang khusus, yang bisa melek mata hatinya, bisa tahu itu syubhat ini mengarah kepada yang haram. Makanya Nabi katakan, siapa yang bisa menjaga yang syubhat, maka dia selamat agamanya. Tapi kalau sembrono sama yang syubhat, maka jatuhlah dia pada perbuatan yang haram. Dikatakan seperti itu. Bahkan Nabi SAW bersabda, Innallaha tayyib la yaqbal illa tayyiban. Allah ini baik. Allah ini bagus. Tidak nerima kecuali yang baik-baik. Allah ini suci, enggak nerima yang kotor-kotor. Jadi amalia kita benar-benar harus murni, tulus, yang suci ya. Kita persembahkan. Kenapa? Allah kan baik, enggak nerima yang kotor-kotor ya. Kita aja makanan pengen yang bersih, ya enggak? Iya, nggak mau yang kotor-kotor. Allah disodorkan ibadah.
sama kita nih. Allah akan pilih mana amalia yang bersih. Bersih dari yang haram makanannya, dari yang syubhat. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala budda ayyaridu li haram fi ta'atih minal awar dhahirah wal batinah ma yufsiduha. Dan pasti ya, ya pasti nih orang-orang yang makan haram itu biasanya dia ya berpaling dari amalia-amalia taat. Berat, ibadah itu berat seperti itu. Maka ya, seandainya kamu mau merenungkan nasib-nasib orang yang makan-makan haram ya, meskipun dia taat secara zahirnya, namun amaliyanya mardudah, ditolak sama Allah taala, naudzubillah. Maka itulah pentingnya kita ya menanamkan berkomitmen di dalam beragama ini ya, menjaga makanan itu sangatlah dipentingkan ya. Dikatakan ya di sini dikatakan bahwa semua amal ibadah itu ditentukan oleh makanannya. Qabul ya, syaratul qabul. Kalau syarat sahnya mah gampang. Asal kita ngaji fikih, fikih zahir ya. Ya, wudu ada berapa syaratnya? Kita kerjain. Salat ada berapa syaratnya? Rukun-rukun salat kita kerjain. Itu soal kita sah. Tapi untuk diterima itu sama Allah, ada satu lagi apa? Makan yang halal. Dikatakan begitu, ya. Makan yang halal. Itulah pentingnya kita menjaga makanan. Makanya Nabi berpesan, "Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk." Da' ma yuribuk. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu-ragu, ya, kepada sesuatu yang tidak ada keraguan-raguannya. Udah, sekarang makan yang yakin aja. Dan juga jangan was-was juga ya. Was-was. Was-was itu takutan yang berlebihan. Disugin makan, nanya, ini halal apa haram ya? Ini halal apa haram? Jangan begitu juga. Berlebihan juga. Ya, nggak boleh kita berlebihan. Ya, semua makanan dianggap takutnya subhat, takutnya haram. Nah ini berlebihan juga. Itu juga dilarang. Yang jelas kita mendapatkan hadiah dari siapa? Ya, kita mendapatkannya cara seperti apa? Selama itu ya agama membenarkannya halal. Jangan takut-takut. Nah, seperti itu. Ya. Jadi jangan berlebihan was-was. Ini nggak mau makan, ini mau makan. Halal cuma satu aja dah. Air hujan dari langit kita dengak pakai mulut kita. Udah itu halal. Enggak juga. Allah ini murah, luas rahmatnya. Allah karunia rizki begitu luas kepada seluruh manusia untuk mengarahkan kepada ketaatan hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari rizki-rizki yang haram. Ya, dalam doa Allahumma in kana rizki haraman fatahhirhu, ya Allah, kalau ada rizki yang haram ini ya Allah, tolong sucikan ya Allah, bersihkan. Nah, itu mensucikan rizki-rizki yang haram yang sudah terlanjur masuk, mungkin akibatnya nanti ada dosa yang menimpa badan kita untuk membersihkannya, atau harta kita yang hilang, atau itu semua kalau kita mau koreksi, semuanya adalah bala musibah yang terkait urusan ekonomi kita, itu hasil doa kita sebenarnya. Wa in kana rizki haraman fatahhirhu, ya Allah, kalau rezeki ini haram, bersihin, habisin aja tuh, apa kebakaran tuh tokonya, apa kecurian, apa tahirhu. Kalau di mulut udah masuk ke perut nih sakit lah, mengeluarkan biaya. Itu semua dalam rangka upaya tahiran. Jadi semua apa yang menimpa orang beriman itu sebenarnya adalah kebaikan yang Allah berikan kepadanya, meskipun zahirnya bala musibah, sakit yang dideritanya, ya, harta yang kehilangannya, bisnis yang gagal di hasil. Itu semua hasil doa. Kalau memang haram, jauhkan ya Allah. Mudah-mudahan Allah karunia kita rezeki yang halal ya. Makanya Nabi mengajarkan kita kalau subuh itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, wa amalan mutaqabbalan. Yang ketiga, wa rizqan halalan thayyib. Ini Nabi setiap ba'da subuh sama asar bacanya 3, penting banget. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang manfaat. Yang kedua, wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima oleh Allah. Yang ketiga, wa rizqan halalan thayyiban. Rizki yang halal, thayyiban,
lagi baik itu rezeki. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala bimbing dalam hidup kita untuk senantiasa betul-betul melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengamalkannya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah Bapak, kita nanti malam atau semalam ya akan masuk bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi. Banyak-banyak ya kita bersolawat, berkarakterlah, belajar mulai akhlak Nabi Muhammad ya. Hidupinlah banyak-banyak sunnah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bulan Rabiul Awal ini menjadi sebab kita bisa ngimpi tidur kita ketemu Nabi Muhammad SAW. Karena ini bulan lahirnya. Banyak orang di bulan lahir Muhammad mendapatkan keistimewaan karena dia berakhlak nabawiyah, ngikutin akhlak Nabi, sunnah Nabi ya, bersolawat kepada Nabi. Insyaallah tambah hari tambah berkah untuk kita semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.